Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat History and Culture. Tahu nggak kenapa Bulukumba bisa menjadi rebutan antara Bone dan Inggris? Nih, tahu ya. Jadi gini, posisi Bulukumba dan sekitarnya pasca perjanjian Bungaya pertama tahun 1667 adalah sebagai status pinjaman dari Belanda kepada kerajaan Bone, termasuk Bantaeng, Lamuru, Panciro, Mario, dan sebagian Sopeng. Tapi persaingan antara Belanda dengan Inggris untuk menguasai Sulawesi Selatan pasca kekalahan Belanda oleh Inggris di Eropa memaksa semua koloninya untuk tunduk pada Inggris. Hal ini tentu saja tidak diterima oleh kerajaan Bone yang merasa bahwa menyerahkan Bulukumba ke tangan Inggris adalah pelanggaran perjanjian Bungaya pada pasal 6 yang memerintahkan pengusiran semua orang Inggris dalam wilayah Bone dan Goa. Tetapi Inggris tetap bertahan dengan dalih pernah membantu Bone menghancurkan pos Belanda di Bantaeng dan Bulukumba tahun 1797. Namun dari pihak Inggris sendiri, Richard Phillips tetap memujuk Raja Bone Toap Patunru Arupalaka, bukan Arupalaka yang dikenal selama ini ya, untuk menyerahkan Bulukumba kepada Inggris. Keinginan Inggris ini diterima oleh Raja Bone dengan 6 syarat, di mana syarat kelima adalah Bone tidak mengakui keberadaan Inggris di Maros, Bantaeng, dan Bulukumba. Syarat ini tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Inggris karena ambisinya untuk menguasai pelabuhan Bantaeng, Bulukumba, Bajoe, Ujung Loe, Mangaragombang, Palime, dan Siwa akan batal. Untuk memaksa kerajaan Bone menyerahkan Bulukumba kepada Inggris, maka dikeluarkanlah sebuah manifest tentang perbuatan Bone yang dianggap tidak sah yang terdiri dari 11 poin, di mana poin ke-8 berbunyi bahwa Bone telah menghasut rakyat Bulukumba, Bantaeng, Maros sehingga terbunuhnya juru bahasa Inggris dan mengancam keselamatan Presiden Phillips. Manifest ini nampaknya sedikit mengubah cara berpikir beberapa bangsawan di Sulawesi Selatan, tetapi tetap ditolak oleh Bone dan Bulukumba. Contoh konkretnya nih ya, direbutnya pelabuhan Parepare oleh Inggris dan dipersewakan kepada kerajaan Sidenreng. Cara ini tentu saja mengancam rakyat Wajo yang mayoritas pedagang yang sering memanfaatkan pelabuhan Parepare sehingga membantu Bone untuk menyelamatkan pelabuhan Bulukumba, termasuk semua pelabuhan di Teluk Bone yang dikuasai oleh Bone. Adanya peran sentral dan pengaruh Bulukumba sendiri menjadikan pemerintahan Inggris tahun 1812 hingga 1816 dianggap gagal di wilayah ini karena kegagalannya untuk mendapatkan Bulukumba yang mempunyai kedudukan strategis dengan pelabuhannya serta hasil padinya. Setelah Inggris meninggalkan Bulukumba pada tanggal 25 September 1816, Belanda kembali berkuasa dengan bermaksud mencabut hak pinjam itu dan harus diserahkan semua wilayah Ulster Provincie kepada Belanda yang terdiri dari 14 wilayah distrik seperti Tompopulu, Bulukumba, Gantarang, Ujung Loe, Palioi, Bontotanga, Garasi, Hero, Lange-Lange, Tiro, Ara, Bira, Tanah Beru, dan Lemo-Lemo. Namun sayangnya hubungan dengan Belanda menjadi parah karena Bone tetap ngotot mempertahankan wilayah itu. Alasan kerajaan Bone untuk bertahan karena pada tahun 1688 Raja Bone Arupalaka memang pernah memohon kepada Belanda untuk menyerahkan Lange-Lange sebagai hadiah perkawinan dengan istrinya Daeng Talele dan dikabulkan. Dan pada tahun 1690, Bone kembali mengajukan permintaan agar dia diberi pembantu dari Bulukumba sebanyak 30 orang, tapi ditolak oleh pimpinan VOC Willem Hatsing. Dasar ini pula lah yang dijadikan alasan oleh Bone kepada pemerintah baru
yakni Inggris, untuk tetap menghormati wilayahnya termasuk Lange-Lange dan sekitarnya. Pada awal kekuasaan Inggris di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Mayor Jenderal Nightingale langsung berkunjung ke Bulukumba dan Ujung Loe dan berhasil merebut benteng Bulukumba dan Bone di Beba. Posisi para raja pun terbagi dua, antara lain Arung Ponrek dan Bantaeng menerima Inggris, sedangkan Gantarang, Ujung Loe, Bulukumba dan lain-lain tetap setia kepada Bone. Kondisi ini akhirnya memaksa Bone untuk memujuk Ponrek membatalkan kesetiaannya kepada Inggris dan memberi bantuan persenjataan untuk memerangi Bantaeng pada tanggal 25 Juni 1814. Posisi Inggris semakin terpojok dengan tindakan Arung Bulukumba yang mengetahui bahwa Letkol McLeod akan ditarik ke Jawa dan tiba-tiba Bone dan pendukungnya menyerang posisi Inggris di Rejang, Lawi, dan Nang. Sobat History and Culture, kekacauan terus terjadi karena ditambah intrik-intrik istana untuk melemahkan posisinya menghadapi Inggris. Langkah mengacaukan Ulster Provinsi dimulai dengan pertemuan para bangsawan Bantaeng untuk membunuh Karaeng Bulukumba. Akhirnya, niat Inggris terwujud dengan tewasnya Karaeng Bulukumba pada tanggal 16 Juli tahun 1814. Setelah Karaeng Bulukumba terbunuh, Inggris mengharapkan Karaeng Ujung Loe menjadi raja, tetapi Dewan Adat justru memilih adik Karaeng Bulukumba sebagai penggantinya, yaitu Daeng Malak Langi yang juga anti-Inggris dan dilantik oleh Dewan Adat sebagai raja baru. Langkah pertama yang dilakukan oleh Iman Naungi Daeng Malak Langi adalah menyerang Ujung Loe yang mulai dekat dengan Inggris dengan serangannya tanggal 5 Agustus 1814 dan menang atas bantuan pasukan Bone. Dan akhir cerita, perebutan posisi Ulster Provinsi makin hari makin gawat, di mana kebanyakan raja tetap setia kepada Bone. Sementara Inggris sebagai pemerintah baru menggantikan Belanda dianggap tidak mampu menggait para raja. Nah, Sobat History and Culture, itulah tadi kisah-kisah saat Inggris ingin berkuasa, namun tidak berhasil mengalahkan kerajaan Bone yang berbasis di Bulukumba. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, dan tonton video-video kami yang lain. Salam budaya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.